You are my love, you are my life, you are my everything I need. Kalau ada orang bilang hidup di kota itu ibarat seorang fighter, bayangin aja, semenjak matahari terbit, semua orang yang tinggal di kota diwajibkan punya jiwa survival biar nggak tersingkir dari setiap lini kehidupan. Jauh dari sentuh cintamu, ingin selalu ada dekatmu, selalu ada di hatimu ya. Nah, kayak yang gue alami pagi ini nih. Mau ke kampus aja mesti berebut naik angkot. Di setiap detak jantungku. Aduh. Bisa gitu dong sayang. Scheduleku tuh hari ini tuh padat. Kamu tahu sendiri kan, semenjak sekretaris aku yang kamu cemburuin itu resign, aku jadi harus ngurus proposal sama presentasi aku sendiri. Kamu jadi salahin aku sih? Ya wajar dong aku cemburu sama sekretaris kamu. Orang dia genit-genit sama kamu. Pokoknya, aku yang harus cari sekretaris buat kamu. Kenapa? Karena aku adalah pacar kamu. Ngerti? Iya sayang, maaf ya. Iya gini aja. Nanti sampai kantor aku. Nat. Kenapa, Den? Pasti masalah Nadia. Enggak, Mah. Enggak ada masalah apa-apa kok, Mah. Yaudah, Mah. Aku berangkat kantor dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Mah. Alhamdulillah ya Allah. Yap, satu step perjuangan hidup di kota akhirnya bisa gue laluin. Ya, assalamualaikum Ma. Waalaikumsalam, Angel. Tadi Mama udah transfer tuh uangnya. Sekalian buat bayar kosan kamu sebulan ya. Oh, iya. Makasih ya Ma. Ingat, uangnya pergunakan sebaik-baiknya. Mama nggak mau dengar lagi keteledoran kamu. Yang hilang HP lah, yang hilang dompet lah. Oke? Iya. Assalamualaikum. Iya Ma, waalaikumsalam. Emang yang gue anak kecil apa? Setiap telepon ingetin lo, diomelin lo. Halo, kenapa Yan? Lo ngerasa dompet lo ketinggalan nggak? Enggak, orang gue tuh inget. Tadi dompet gua udah gua masukin ke dalam tas. Oh iya, Dian, kayaknya dompet gue beneran ketinggalan deh. Aduh gimana ya? Bang, berhenti dulu bang, kiri. Aduh, bang maaf ya, dompet saya ketinggalan. Banyak alasan. Bilang aja nggak punya duit. Saya mah punya. Aduh, maaf ya bang. Handphone saya. Bang, tunggu handphone gue bang. Bang, kita dulu, jangan pergi dulu. Aduh, bang. Aduh, handphone gue. Bapak, stop, Bang. Ampun Angel. Itu semua gara-gara keteledoran lo, tau gak sih? Ada korban lagi kan? Oh, Yan, lo kan tahu sendiri gimana gue kalau misalnya udah panik. Ya makanya kan gue udah bilang, tenang, relax. Ya ampun, Yan lo sih gampang ngomong kalau misalkan gue harus relax, gue harus tenang. Gue juga pengennya kayak begitu. Tapi ketika gue udah mulai panik, ya udah blank semuanya, hilang. Ya ampun Angel.
Angel? Angel, lo gak apa-apa? Iya, gue nggak apa-apa kok. Cuman itu tuh kasihan mas-masnya jadi korban. Korban lagi kan? Ini akibatnya kalau lo nolak gue jemput di kosan. Dre, lo itu sebenarnya pacar gue apa bukan sih? Harusnya lo itu datang ke sini ngademin gue, bukannya malah ngomelin gue. Siapa yang ngomelin sih, Jel? Gue tuh cuma jelasin realitanya. Kalau misalnya lo kena masalah, pasti ada orang lain jadi korbannya. Ya emangnya juga gue pengen ada korban. Macem-macem aja sih lo kalau misalkan ngomong. Tik. Ya udah, lo gak sakit tau gak? Andre, Angel. Pak Jeffrey, Pak. Udah jam berapa ini? Kalau gini caranya saya bisa ketinggalan pesawat, Pak. Ya Pak, saya minta maaf Pak. Kebetulan sekretaris saya baru resign Pak. Makanya saya agak kerepotan Pak ngerjain proposal ini. Ya Pak Denny bisa cari sekretaris yang lain, pasang iklan, dibutuhkan sekretaris handal. Lalu, proposal yang saya minta mana? Ini Pak, ini. Oke, awalnya saya pengen ngebahas proposal ini sama Pak Denny. Tapi saya rasa waktunya sudah tidak mungkin. Tapi nanti akan saya pelajari di pesawat. Oke, terima kasih Pak Denny. Terima kasih ya. Halo, Mah. Iya, ini Angel. Angel minjem handphonenya Dian. Emang HP kamu kenapa? Awas aja ya kalau bilang HP kamu hilang lagi. Ya, emang kenyataannya gitu, Mah. Kenyataannya gitu gimana, Angel? Udah jujur aja. Jadi barusan handphone Angel itu hilang. Baru seminggu lalu ganti HP baru. Sekarang hilang lagi. Iya, tapi gimana dong, Ma? Udah gitu, uang yang tadi pagi Mama kirim ke Angel juga udah habis buat bayar ganti rugi sama ngobatin orang. Ngobatin orang sama ganti rugi apa, Angel? Ya, Angel nggak sengaja nyelakain orang. Sudah hilangin HP. Celakain orang. Kali ini Mama nggak bisa bantu kamu. Lusa kamu liburan semester. Pokoknya kamu cari duit sendiri biar kamu tahu susahnya gimana nyari duit. Iya, Ma, tapi alah, Mah. Aduh, Mah. Angel harus nyari kerja di mana dong? Ih, kok dimatiin sih? Mah. Ih. Nih. Makasih. Aduh, Dian. Terus sekarang gue harus gimana dong? Gue bingung banget nih. Ya kan lo yang punya masalah. Kalau nanya gue, Iya, maksud gue seenggaknya lo bantuin gue mikir kenapa sih? ya lagian lo juga sih. Bikin kesalahan yang sama diulang-ulang. Kalau gue jadi nyokapnya juga udah gue usir kali ya. Ya gue juga pengen berubah. Tapi gue juga gak ngerti kenapa gue tuh selalu ngelakuin kesalahan yang sama. Gue punya handphone baru sih. Canggih, baru, bagus tuh pokoknya. Tapi habis kecemplung. Kalau lo mau make, ya sekalian benerin kartu sama handphone aja. Jadi si Andre nggak perlu telepon-telepon ke handphone gue lagi. Gimana? Ya mau sih, tapi kan gue gak punya uang. Mudah lah, gampang. Nanti gue telepon ke kontak teman gue. Tapi ngutang ya. Nanti lo yang bayar. Beneran nih? Beneran. Canggih. Bagus. Bagus banget dah. Baru kecemplung. Iya, sama aja kali. Yang rese itu emang lo, Nat. Loh, kok lo jadi nyalain gue sih? Yang sebenarnya bikin kerjaan ini kacau kan emang lo. Ngapain coba lo ngatur-ngatur dia soal sekretarisnya? Gue ini ngelakuin ini semua buat hubungan gue sama dia. Kalau misalnya sekretaris tiba-tiba ngejebak si Denny gimana? Terus Denny suka sama dia, aduh, alamat enggak deh. No. Ah, lo aja yang terlalu drama. Lo kan tahu, dia itu cinta mati sama lo. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Cegah aja, gampang kan?
Tapi lo juga harus mentingin kesibukan Denny dong. Nat, sampai detik ini, Denny itu belum dapat sekretaris gara-gara syarat-syarat yang lo minta. Pokoknya keputusan gue nggak ada yang berubah, semua tetap sama. Kalau Denny masih mau jadi tetap pacar gue, dia harus nurutin semua kemauan gue. Gampang kan? Tuh buktinya, dia ngechat gue mau ngajakin dinner. Dasar lo, tukang atur. Udah yuk makan yuk. Ayo. Ih. Angel. Udah nelfon. Halo Yendre. Mood lu udah baikan kan? Sorry ya tadi gue pergi duluan, soalnya kalau gue di situ terus nanti kita berantem terus. It's okay, kok nggak apa-apa. Oh iya, by the way, sekarang lo hubungin gue langsung nomor gue aja ya. Oh, HP lu udah ketemu? Itu jadi dia minjemin handphonenya ke gue. Udah gitu, barusan gue baru ngebenerin kartu gue. By the way, si Vera punya undangan party nih. Lu temenin gue ya. Gue diajakin party sama Andre. Go. Iya deh, boleh. Oke. Sampai ketemu ntar ya. Yendre kenapa? Lo kok ada apa sih? Tadi kan kamu bilangnya bisa nemenin aku ke persanya si Vera. Oh iya. Iya. Wah. Aduh. Iya, Andre. Aduh, Andre, sorry banget ya, gue lupa, gue ketiduran. Pokoknya sekarang lo tunggu di sana, gue langsung cus berangkat, nggak lama kok. Tuh ya. Angel, yaudah aku tunggu sini cepetan ya. Gimana Andre si Angel? Gitulah, dia baru bangun katanya. Ngapain gue bawa handuk? Nat, aku boleh minta sesuatu nggak sama kamu? Apa? Gini, di kantor aku kan kerjaan lagi banyak banget, dan aku kerepotan banget. Boleh nggak aku nyari sekretaris lagi? Apa? Enggak. Berarti kamu ngajakin aku jalan-jalan, ngerayu aku, ngebujuk aku supaya kamu dapat sekretaris baru. Terus aku nggak ikut campur gitu? Iya, kamu maunya gitu? Nggak, bukan itu ya. Aku cuma butuh pengertian kamu aja. Aku tuh lagi kerepotan di kantor dan aku emang butuh sekretaris. Pokoknya aku yang harus pilih sekretaris buat kamu. Titik, nggak pakai koma. Oke. Mau bantah? Iya. Pesta lo oke juga ya? Thank you. Itu Angel datang. Angel? Tadi pas lo nelfon itu gue lagi tidur, gue ketiduran, gue lupa. Makanya gue telat datangnya, maaf ya. Oh, Fer. Tunggu bentar ya. It's okay. Ikut gue. Dre, ih, apaan sih lo, kan pestanya di dalam, kenapa lo bawa keluar lagi? Angel, ini apa-apaan sih? Lu mau buat gue malu ya?
Buat lo malu? Maksudnya? Coba lihat baju lu, ha? Baju lu jadi pusat perhatiin banyak orang tau nggak? Emangnya ada yang salah sama baju gue? Salah lah pakai banget. Jel, ini tuh party tau nggak? Party, Jel. Ngapain sih pakai baju Nora kayak gini? Jangan sembarangan ngatain gue Nora ya. Gini-gini gue itu dandannya udah setengah mati banget tau gak sih? Ya cuman gara-gara lo ngeburu-buruin gue dan gue panik, ya akhirnya bajunya agak gak nyambung. Jel, panik lu tuh selalu buat gue malu tau nggak? Emang dasarnya lo aja yang gak pernah bisa ngehargain gue. Terus kan mau lo apa? Hah? Udahlah, gue udah capek sama sifat lu. Daripada gue sawan gara-gara ngadepin sifat lu itu. Mending kita putus. Selamat tinggal kekasihku, aku telah tinggalkan semua Gue give up sama lu, Jel. cinta kita. Dan akhir dari cerita yang kita tuliskan inilah selamat tinggal sayang. You're my love, you're my life, you're my love, you're my life, you're my... Apes banget sih gue hari ini. Udah HP hilang, orang lain gue celakain. Sekarang malah diputusin pacar. Ya ampun, Ibu! Aduh, Ibu! Ibu nggak apa-apa, Bu! Ya ampun, tolong! Tolong! Stop! Pak, tolongin saya, Pak. Itu ada ibu-ibu keserempet motor, tolongin ya, Pak. Itu keserempet motor. Emangnya gue nggak tahu apa modus begal kayak lu? Pakai cara pura-pura lagi. Minggir. Mas! Kalau misalkan nggak mau nolongin, nggak usah ngomong sembarangan kayak gitu dong. Dasar orang kayak sombong, egois. Ibu. Sibuk, Den. Bun. Kerjaan kamu banyak banget sih, Den. Den, kayaknya kamu butuh seorang sekretaris deh. Mama yang kasih tahu Papa. Habis Mama lihat belakangan ini kerjaan kamu tuh banyak banget. Dan kalau menurut Papa juga, sebaiknya kamu itu harus punya ketegasan. Jadi nggak setiap permintaan Nadia itu kamu turutin. Akhirnya coba lihat, kamu sendiri yang keteteran, kamu sendiri yang repot. Pak, Ma. Papa sama Mama tenang aja ya. Dini bisa handle semua ini. Oke, percayain sama Dini. Ya. Sorry. Ya. Nasib ibu itu gimana? Ya, gimana? Akhirnya ibu itu sadar. Dan alhamdulillahnya dia cuma luka lecet doang. Untung banget ya. Semoga niat baik lo ada hikmahnya ya. Amin. Semoga kehabisan gue ini cepat berakhir. Udah, nggak usah dipikirin. Anggap aja semua yang terjadi itu pelajaran hidup lo. Nih, buat lo. Makasih ya, Dian. Gue tuh bingung deh. Kenapa ya? Nasib gue kok jelek banget. Gak boleh ngomong kayak gitu ah. Kan gue udah bilang, anggap aja itu jadi pelajaran hidup lo. Jadi lo ambil hikmahnya aja. Ya? Yang namanya cinta itu harus mau menerima apa adanya. Terima kekurangan dan kelebihan lo. Anggap aja cinta Andre ke lo tuh gak tulus.
Dia cuma mau ngeliat lo sempurna. Ya kan? Gue ada good news buat lo. Jadi, om gue tadi ngabarin gue kalau temennya lagi butuh waiters part time. Lo mau nggak? Serius? Serius? Iya, gue mau. Ya ampun, makasih ya. You are my love, you are my life, you are my everything I need. Hidup ini ternyata penuh warna. Gue yang selama ini suka ngabisin duit gara-gara keteledoran gue, sekarang justru harus ngerasain gimana susahnya cari duit. Ya, tapi itulah yang namanya hidup. Suka ataupun gak suka, gue harus bisa ngejalaninnya. Ma, coba sekarang Mama hubungi Denny lagi. Siapa tahu dia itu bisa datang kemari dan bisa makan malam sama-sama kita, Ma. Denny mana ada waktu sih, Pak. Papa kan tahu hampir tiap hari sekarang dia lembur. Kerjaannya tuh semua dia yang ngerjain. Mama kesel kan sama Nadia. Habis seorang kok apa aja maunya diikutin. Kasihan loh Denny, Pak. Ya, tapi mau gimana lagi kalau dia suka gimana? Ya tapi kan Papa bisa tegas ke Denny. Ma, kalau Papa tegas sama Denny, terus dia ngambek, dia nggak mau pegang perusahaan Papa. Papa juga kan yang repot, nyari orang lagi, ngurus ini, ngurus itu, malah bikin ribet. Tapi Bapak, aduh. Alah, udahlah Ma, Ya Pak. nggak usah ngurusin si Denny lagi. Biar dia bisa nyelesain masalahnya sendiri dan kita... Tolong dong, tolong Pak, tolong. Aduh, Ya. Aduh, Pak, maafin saya. Ya Bu ya, maaf ya. Papa baikan kan Pak? Papa baikan. Makasih ya Mbak ya. Aduh, Papa udah baik. Udah nggak apa-apa ya? Makasih ya, Bang. Makasih ya. Makasih ya. Ngurusin ini segala. Tuh Papa tuh sakit tau Aduh nggak? Pak, udah dong Pak. Papa mau keselak lagi. Ya udah, jangan marah-marah lagi dong. Iya, udah jangan marah-marah. Iya. Makasih ya Mbak. Ma? Apa sih sayang? Apa gimana keadaannya, Ma? Tuh kamu lihat. Alhamdulillah kan udah baik. Alhamdulillah. Emang kejadian gimana sih, Ma? Mama yang salah. Tadi kan Papa lagi makan. Makan daging, terus Mama ngobrol mulu. Habis gitu Papa tiba-tiba gak bisa nafas. Kamu tahu Mama kan? Bisa bantuin. Panik dong Mama. Mana, Ma? Lagi Papa ngapain sih pakai kesel segala? Den, kamu itu harus temuin orang yang sudah nolongin Papa. Kalau Papa nggak ada dia, nggak tahu deh nasib Papa seperti apa. Loh kok harus Denny yang nyamperin dia? Lagian Papa lebay banget sih. Cuman keselak doang, masa harus Denny yang berterima kasih? Enak aja kamu cuma kesedek. Kamu itu nggak ngerasain sih orang kesedek kayak gimana. Kamu tahu, waktu itu tuh Papa tuh kesedek tuh hampir... Papa tuh sakit banget, gak bisa napas. Tanya aja Mama, ya Ma ya? Mama aja panik. Oh. Iya deh. Emang siapa Pak orangnya? Itu siapa sih? Namanya Angel ya kalau nggak salah ya namanya ya. Bener deh kayaknya Angel. Itu waitress di resto langganan kita. Restoran langganan kita. Angel. Ya kamu temuin dia ya. Bilang terima kasih sama dia. Iya Pak ya. Besok aku akan temuin dia ya. Mbak, mau nanya dong, yang namanya Mbak Angel yang mana ya? Oh, sebentar. Angel? You are my love, you are my life. Itu ada ibu-ibu keserempet motor, tolongin ya Pak. Emangnya gue nggak tahu apa modus begal kayak lo? Kamu? Lo kan orang kayak egois yang waktu itu. Tunggu dulu. Jangan salah paham dulu. Waktu itu saya lagi buru-buru. Hah? Udah gak usah pengen ngelak lo. Harusnya kalau misalkan lo itu buru-buru, lo kamu baik-baik dong sama gue. Gak usah pakai acara nuduh gak jelas kayak begitu. Iya, oke. Saya ngakuin kalau saya salah, oke ya? Karena waktu itu aneh banget.
tiba-tiba ada orang nyetopin saya malam-malam dan itu kan biasanya. Udah. Nggak usah diterusin. Lo ngapain kesini nemuin gue? Hah? Oh, bentar. Tadi kalau nggak salah gue denger lo itu nyebut nama gue kan? Lah, lo bisa tahu nama gue dari mana? Kenalin, saya Denny. You are my love, you are my life, you are my Aduh, Mas, gue itu nanya lo bisa tahu dari mana nama gue dan lo ngapain kesini? Kenapa lo jadi ngenalin diri? Ya oke, gini ya. Saya ini Denny, putranya Pak Darmawan. Bapak yang Mbak tolong waktu itu, yang kesedak. Ingat? Oh, iya, gue inget. Jadi lo anaknya. Ya, saya anaknya. Terus urusan lo sama gue apaan? Gini Mbak, anggap aja ini ucapan terima kasih dari saya karena Mbak telah menolong bapak saya ya. Aduh, Mas, ya ampun. Nih, ambil. Enak aja lo. Mas, gue bilangin ya, di mana-mana orang itu kalau misalkan ngucapin makasih itu lewat ucapan, lewat omongan. Terima kasih, nggak pakai amplop-amplopan kayak begini. Lo pikir gue mata duitan apa enak aja? Saya nggak bilang Mbak Angel mata duitan loh. Lah, terus lo ngapain ngasih gue amplop? Hah? Ya, gini. Udah gak usah banyak ngomong lo. Mendingan sekarang lo pulang, lo balik lagi ke bapak lo itu karena gue mau lanjutin kerja. Bang sih. Mbak. Kalau bukan dia udah nolongin bapak, bakal gue harus perempuan kayak gitu. Jel, lo tuh jangan galak-galak apa? Kali aja dia jodoh lo. Jodoh. Dian, gak mungkin lah di dunia ini itu ada berjuta-juta cowok yang lebih baik dari dia. Sekali gue harus jodohan sama orang yang modelnya kayak begitu. Jel, di dunia ini tuh nggak ada yang nggak mungkin. Kalau Tuhan udah ngejodohin lo sama tuh cowok, nggak ada yang bisa nolak. Bagus. Hai Tante. Om, gimana? Om udah baikan? Alhamdulillah sudah baik kan. Dan, kamu udah temuin Angel? Udah mah. Angel? Angel siapa? Oh iya, aku lupa ngasih tahu kamu ya. Angel itu tuh waitress yang udah nolongin papa. Cantik gak? Ya lumayan lah. Maksudnya nggak jelek orangnya, biasa-biasa aja lah setikan kamu. Oh iya Den, kamu sudah kasih titipan papa? Udah Pak, cuman dia nolak. Katanya dia ikhlas nolong papa. Nah, perempuan seperti itu yang harus kita cari. Zaman sekarang ini, cari perempuan yang tulus itu susah. Iya. Mama tuh maunya kamu dapat perempuan kayak gitu. Yang punya ketulusan hati. Ih, nyebelin banget sih. Ngomong sih ngomong, tapi gak usah pakai nyindir gitu kali. Om, Tante, aku pulang dulu ya. Aku ada urusan sama Mama, aku lupa. Udah, salam sama orang tua kamu ya. You are my love, you are my life. You are my love, you are my life. Ya ampun, kamu ini mau kerja apa mau kontes kecantikan sih? Pak, maafin saya ya. Ya kan habisnya Bapak bilang penampilan itu harus dijaga. Tapi nggak segitunya juga kali. Nah, tuh mau pesan tuh. Ayo buruan kerja sana. Iya Pak. Wah, Gimana nih? Aduh. aduh maaf
Kamu sana aja. Sekarang juga saya pecat kamu. Langsung dipecat sih, Pak. Pak, saya kan nggak sengaja. Lagi pula ini kan pertama kalinya saya ngelakuin kesalahan, Pak. Pak, tolongin jangan pecat saya. Saya butuh uang buat bayar kuliah sama bayar kosan, Pak. Satu piring ini harganya 200.000. Tapi ini bukan masalah harga. Memang kamu teledor. Nggak becus kamu kerjain. Sekarang juga saya pecat kamu. Sini. Out dari sini. Beresin itu. Pak, Pak, ya ampun, Pak. Aduh, udah dipecat. Terus ini gini, apa banget. Aduh, gue pakai acara dipecat segala lagi. Hah, elah terus sekarang gue gimana dong? Gue kan harus bayar kosan sama bayar kuliah. Mbak Angel. Bapak kan yang waktu itu? Iya, waktu itu kamu nolongin saya. Masih ingat kan? Iya, Pak. Tadi saya lihat kamu dipecat sama manajer resto ini. Iya Pak, saya dipecat. Jadi sekarang kamu butuh kerjaan? Oh butuh Pak, butuh banget kalau kerjaan Pak. Pas kalau begitu ya. Nah, besok jam 9 pagi kamu itu datang ke kantor cabang saya. Bapak beneran? Beneran. Saya dikasih kerjaan Pak. Ini kartu nama saya. Oh, beneran ternyata. Ingat ya, besok jam 9 pagi kamu berpakaian yang rapi dan jangan terlambat. Oh, jam 9 pagi. Jam 9 pagi gue harus catat di alarm gue nih. Ini kantornya keren banget lagi, gede banget. Ya ampun, gue seneng banget, astaga. Ini kantornya luar biasa banget. Ntar gue dandannya harus cantik nih pasti nih, aduh. Pak, pokoknya Pak. Hah? Hilang bapaknya. Padahal kan gue belum ngomong makasih. Gak apa-apa, sekalian besok aja gue ngomong makasihnya. Ya ampun, seneng banget gue. Akhirnya gue dapat kerjaan. You are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul in every way. Hati merasa sepi bila ku jauh dari sentuh cintamu. Dari tadi, ya ampun. Gini kan cantik. Nih, dari tadi kayak lama banget. Akhirnya. Lo kan udah pakai baju rapi, cantik gitu kan. Kok sepatu lo pakai sepatu cat sih? Pakai heels lah. Ian, pakai nanya segala lagi. Lo kan tahu sendiri, gue itu paling gak suka yang namanya pakai high heels. Namanya kerja kantoran itu namanya pakai high heels itu wajib tuh nggak? Wajib. Ya emang sih gue itu kerja kantoran, tapi kan gue belum tahu gue ditempatin di bagian apa. Ya whatever lah masalah kayak gitu. Pokoknya kalau penampilan lo udah oke, nilainya tuh bakal plus. Yaudah pokoknya sekarang gue ambil dulu. Ian. Maksa banget sih. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian. Sakit deh. Enggak sakit, enggak apa-apa. Ya lo pikir aja sendiri. Hidup tanpanya takkan mudah, takkan pernah ada. Damai di jiwa, damai di hati. Tinggi banget di gedung. Ini kantor apa istananya Raja Salman? Weh. Let's go.
kakinya malah sengklek kayak gini lagi. Aduh, masa ntar gue dikirain cantengan sama orang. Gak bisa, the show must go on. Jangan-jangan ada yang kurang lagi dari makeup gue. Ini harus dikoreksi, kalau nggak ntar dilihat orang jelek gimana. Mbak, numpang nanya, kalau misalkan ruangannya pemimpin perusahaan di mana? Di, ini fakta atau mimpi sih, Di? Tawa, gimana? Mimpi itu nggak? Fakta. Waduh, gila banget sih. Ada bidadari cantik di depan kantor. Enggak, bidadari itu nggak kayak kantor. Sebenarnya ini kayak gue. Ya kayak kantor dong, bro. Cantik gue, pasti gue. Lu denger nggak tadi? Pasti. Lu denger tadi suara apa? Nggak ada bidadari, diem aja kok. Kan, bener kan gue bilang kan, apa kan? Bos, ada bidadari. Iya, bidadari. Kalian itu niatnya kerja apa main-main? Kerja sih, Bos. Kerja. Tapi ada bidadari deh. Mana udah kerja buruan sana ya? Iya. Buruan! Cepetan. Galak kali. Makasih ya, Mbak. Loh, kamu? Oh? Ngapain kamu di sini? Bapak-bapak waktu itu bilang perusahaannya punya anaknya. Iya, di sini berarti? Ngomong sendiri. Ngapain kamu di sini? Ngapain kamu di sini? Denny, dia itu sekretaris kamu. Sekretaris? Pak, aduh, Papa. Papa kenapa nggak bilang aku dulu sih kalau mau nyari sekretaris? Kalau kayak gini, kerjaanku bukannya malah benar, malah berantakan. Wah, sembarangan. Enak aja. Lo itu jangan ngeremehin gue. Gini-gini gue juga bisa jadi sekretaris kali. Iya, tapi saya nggak pengen punya sekretaris kayak kamu. Harus mau. Denny, dengerin Papa. Selama ini, Papa turutin maunya kamu. Sekarang saatnya kamu turutin dong apa maunya Papa. Ya, oke. Aku akan ngikutin semua kemauan Papa, tapi nggak ngerekrut dia jadi sekretaris juga, ya kan? Sekarang kalian berdua masuk. Papa mau kantor pusat. Pak. Yaudah, oke. Gua akan jadiin lo sekretaris. Tapi kamu harus profesional. Bukan karena bapak saya. Paham? Jangan ngehina gue lo. Gini-gini gue juga bisa nyari kerja di tempat lain kali. Jadi gue tuh gak perlu mikirin utang budian segala. Yaudah, ayo buruan. Apaan sih? Ogah orang gue gak mau. Kalau masih butuh gaji, nggak usah ngeyel. Bodoh. Aduh, duit dari mana nih? Kalau gue ngambil kerjaan di sini, pasti dia bakalan semena-mena sama gue. Soalnya kan gue udah so nolak gitu. Tapi kalau misalkan gue nggak ngambil, ya kali besok gue tidur di pinggir jalan. Tunggu. Apalagi? Ya udah, gue mau jadi sekretaris lo. Tapi ada satu syarat. Kan kamu yang mau jadi sekretaris. Kok pakai syarat segala? Ya udah itu sih terserah lo aja. Kalau misalkan lo nggak mau, gue tinggal bilang sama bokap lo. Kalau misalkan lo nggak mau nerima gue jadi sekretaris lo, gampang kan? Nyemer banget ya kamu ya. Yaudah, apa syaratnya? Syaratnya gue minta kasbon duluan ya buat bayar kosan. Ntar kalau misalkan gue udah gajian, tinggal dipotong dari gaji aja. Itu doang? Ya, masuk. You're my love, you're my life. You're my love, you're my life. You're my everything. Itu tugas kamu.
Masukin semua data yang ada di sini ke dalam file. Yang rapih. Sekalian aturin schedule saya buat hari ini. Sebanyak ini. Kenapa? Kurang? Mau saya tambahin? Enggak usah Tambahin ya? Enggak usah cukup segini mah kecil dikit. Iya. Terus saya ngapain cengar-cengir? Kerjain buruan. Oh iya. Siap. Satu hal lagi. Biasakan panggil saya Pak Denny. Saya nggak mau nanti ketemu klien, kamu manggil saya dengan kata lo gue. Paham? Siapa? Nomor gue. Tuh orang ngasih gue kerjaan mau ngerjain gue sih. Hai bidadari. Aduh, Neng cantik, bete banget sih. Biar ada temannya, bakal bete kenalan dong. Namanya siapa? Enggak, lu diam. Gua yang wakilin untuk kenalan, oke? Kenalin dulu. Odi. Angel. Angel. Lu denger nggak tadi suara? Denger nggak? Kalian gak ada kerjaan lain apa? Ini bantuin, iya bantuin. Kerja sana. Mau potong gaji? Itu siapa? Sekretaris baru. Ih, kok dia nggak bilang sih sama aku? Lo siapa? Gue nanya sama lo siapa? Maaf ya mbak, yang ada saya yang nanya. Mbak itu siapa? Datang gangguin saya kerja. Dah. Ih, song banget sini cewek. Heh, lo denger gak sih? Dan lo tau gak gue siapa? Hah? Lo tau gue siapa? Mbak, saya nggak tahu mbak siapa. Tapi yang pasti, lo itu bukan pegawai kantoran di sini. Karena yang gue tahu kalau misalkan pegawai kantoran di sini tuh masih punya etika. Gak datang langsung marah-marah kayak gini. Lo tuh jadi cewek song banget ya. Sekali lagi gue tanya sama lo. Lo tau siapa gue? Gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu. Yang harus lo tahu juga adalah gue adalah sekretaris barunya Pak Denny. Jadi lo nggak bisa macam-macam sama gue. Pantes aja lo gak tahu siapa gue. Gue itu ceweknya bos lo, pacarnya bos lo. Kurang jelas. Apa? Kaget ya, yang enggak lah. Yang ada, gue itu nggak ada urusan sama lo. Maksudnya mbak, saya nggak ada urusannya sama mbak. Kan gue selama ini kerjanya sama Pak Denny, bukan sama lo. Terus kenapa apa urusannya gue sama lo? Lo tuh jadi cewek berani banget sih. Ih, gue ini siapa sih? Awas, woy. Lo yang awas. Nat, kamu harusnya bisa nahan diri sedikit dong. Kan malu sama karyawan-karyawan aku. Ih, kok jadi aku yang salah sih? Harusnya kamu tuh yang salah. Kamu kenapa nggak bilang kalau kamu punya sekretaris baru? Kan aku udah bilang sama kamu, aku punya sekretaris buat kamu. Tapi itu kemauan papa. Papa yang ngasih kerjaan ke dia. Jadi sekarang kamu nggak bisa ngelawan papa kamu. Nat, bukan gitu. Tapi perempuan itu udah nolongin papa aku. Aku nggak mau dong dibilang orang yang nggak tahu balas budi. Kamu lebih mentingin balas budi kamu sama tuh cewek dibanding perasaan cewek kamu sendiri. Nat, tolong dong ngertiin aku sedikit aja, ya? Turunin aku di sini. Misal aku mampir kantor kamu, tau nggak? Nat, tolong dong, jangan diperpanjang kenapa? Turunin aku di sini. Kalau nggak aku loncat nih, loncat. Iya, oke. Oke, kita akan berhenti ya. Kenapa lagi? Aku salah lagi. Kamu tega sih nurunin aku di sini? Nah, ini kan kemauan kamu, Nat. Dasar cowok tuh emang nggak peka ya sama perempuan. Nat. Jangan marah dong. Jangan marah dong ya. Udah, kamu pulang aja deh. Nat, dengerin penjelasanku dulu. Diam, udah pulang aja. Nat. Pak, jalan sekarang.
Nadia. Bisa nggak sih lo nahan ego lo? Itu tuh sama aja. Lo buka front permusuhan antara Denny sama bokapnya. Ini tuh bukan masalah ego gue. Gue tuh pengen tahu seberapa serius sih Denny ngejalin hubungan sama gue. Gitu loh. Atau jangan-jangan lo takut kalah saing ya sama sekretaris barunya Denny, ya kan? Gue kalah saing sama dia. Aduh, jauh, oke? Jauh. Daripada kita ngomongin cewek yang gak seberapa itu, lebih baik kita ngomongin proyek kita yang baru, yang lebih penting, oke? Nah, ini dia nih, orang yang gue bilang pengen pakai jasa Yo kita, Nat. Hah? Angkat. Halo, ya Mas? Alis udah bener ngambil yang sebelah. Oke. Kamu itu niat kerja tau nggak sih? Hah? Malah enak-enakan dandan. Iya Pak, ini berkasnya udah siap semua, udah. Udah siap, kenapa nggak nyusul saya malah dandan? Iya Pak, ini udah siap kok, udah. Ayo. Oh, iya Pak. Nih, dikit lagi. Aduh, salah banget ya gue. Kita kalau misalkan penampilan gue nggak maksimal, gue dibilang sekretaris yang nggak bisa menjaga penampilan. Apa barusan? Enggak, saya bilang berkasnya. Iya. Yuk. Mana sih namanya? Nah. Hai, udah nunggu lama? Lumayan. Kenalin nih Nadia. Nadia? Alfian. Apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Baik, makin cantik aja. Bisa aja. Kalian berdua kenal? Kita bukan cuma kenal aja. Jadi Nadia ini mantan aku waktu masih kuliah. Oh, mantan. Kok beda sih sekarang? Hati-hati, ntar ada yang CLBK lagi. Duduk. Kalian udah pesen belum? Pesen deh. Mas. Ya udah Pak. Kalau gitu nanti saya hubungin lagi ya. Nanti saya atur jadwal sama sekretaris saya. Nanti Bapak tinggal dihubungin sama sekretaris saya. Oke? Ya udah kalau gitu. Terima kasih banyak Bapak ya. Oke. Mau ditinggalin sih. Pak Denny. Oh my God, aduh ya ampun Angel. Pak Denny-nya masih ketinggalan di belakang. Bang Dudung, mundur sekarang, mundur. Itu Pak Denny-nya masih di belakang. Aduh, gimana bosnya yang ketinggalan? Apa? Hah? Maaf. Kamu tau nggak? Saya ini pakai supir karena saya lagi capek. Ini malah tinggalin. Iya, maafin saya, maaf ya Pak. Maaf. Tutupin. Angel. Gokil banget lo. Gue nggak bisa ngebayangin keselnya bos lo tinggal kayak gitu aja, sumpah ya ampun, Jel. Dian, lo tuh gimana sih? Lo itu harusnya nge-support gue. Lo malah ngetawain gue sih, orang gue lagi sedih, lagi bingung. Ya lo juga sih. Kok gue? Lo mah. Dian, gue tuh bingung banget ya. Dan gue yakin banget pasti besok Pak Denny bakalan mencat gue. Fix. Bukan begitu, Pak. Sekarang gini aja deh. Gimana aku bisa pertahanin Angel kalau kerjanya kayak gini terus, Pak?
Denny, dengerin papa ya. Orang baru itu perlu adaptasi. Ya wajar lah orang melakukan kesalahan. Kamunya itu yang harus lebih sabar lagi. Kesalahan sedikit aja udah kamu persoalin. Gimana sih? Iya, Den. Kamu toleran dikit kenapa sih? Kan dia masih baru. Kamu harus coba ngertiin dia dulu, Den. Bukan gitu, Ma, Pa. Denny itu butuhnya orang yang profesional, bukan karyawan amatiran kayak gitu. Ya udah sekarang gini aja deh. Jangan salahin Denny kalau Denny bakal pecat dia. Denny, dengerin papa ya. Kalau kamu masih anggap papa ini orang tua kamu, jangan pernah kamu pecat Angel. Kecuali papa yang minta. Ya, Pak. Gue nggak tahu dan gue nggak mau tahu. Yang harus lo tahu juga adalah gue adalah sekretaris barunya Pak Denny. Jadi lo nggak bisa macam-macam sama gue. Gue itu ceweknya bos lo, pacarnya bos lo, kurang jelas. Apa? Hah? Maaf. Kamu tau nggak? Saya ini pakai supir karena saya lagi capek. Ini malah tinggalin. Iya, maafin saya, Pak. Maaf ya, Pak. Maaf. Ya Allah, semoga aja ada keajaiban. You're my love, you're my life. You're my love, you're my life. Halo, Alfian. Halo, Nat. Nanti siang ada waktu luang nggak? Kita makan siang yuk. Sekalian bahas soal event. Iya, bisa kok. Kamu tinggal kasih tahu aja tempatnya di mana, ya? Oke deh, nanti aku SMS ya. Yaudah, aku tunggu ya. Bye. Sudah cantik. Halo. Halo Nat. Gini. Kayaknya nanti siang kita nggak bisa ketemu deh. Soalnya aku udah meeting sama klien. Aduh, udah ya. Aku buru-buru nih. Lagi ditungguin orang kantor. Bye. Nat. Ini nggak perlu dibawa. Ini, ini harus dibawa. Penting banget. Ini bawa. Oke, udah siap. Udah mau dibawa sekarang. Bukan gue. Aduh bahaya nih. Aduh, bedaknya belang lagi. Gak bisa dibiarin kayak gini. Bisa dibiarin gue harus tacap nih. Iya, Bang. Bawa berkasnya jangan lupa. Iya, sip. Mentari pagi bersinar terang, menghangatkan jiwa yang bimbang. Temukan jawaban, mengejar impian, kebahagiaan. Tak pernah terpikir Sebentar, Pak. Kenapa? takkan mudah. Gawat. Kayaknya berkas buat meeting sama klien ada yang ketinggalan deh. Damai di hati. Kenapa sih? Apa lagi? Pak,
Maaf, tapi kayaknya berkasnya ada yang ketinggalan deh. Ketinggalan. Enggak, Pak. Jadi itu saya tuh sebenarnya udah nyiapin semuanya, Pak. Saya tuh udah teliti banget, saya udah jejerin semuanya, udah saya pisah-pisahin, tapi ya itu jadinya ketinggalan yang pijonnya. Aduh, Angel. Bisa nggak sih sehari aja nggak bikin masalah? Pak, habisnya kan tadi Bapak buru-buruin saya, terus kan saya jadi panik. Ini salah saya sih. Hah? Banyak alasan kamu. Yaudah sekarang kamu ambil di kantor Gi, sana. Pakai ojek kalau perlu. Jadi cepet. Sekarang. Coba ini, makan enak nih. Enak. Cobain dong. Lalu deh. Kayaknya mau ke dulu. Boleh? Boleh. Apa kabar Pak Anwar? Aduh, mampus gue. Dini kok ada di sini sih? Saya ketinggalan Pak. Saya untuk nanti. Kayaknya kita... aku ke toilet ntar aja. Aku ada meeting sama klien. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, sambil nunggu apa? Nah ini gimana nih? Ya, kita duduk di mana ya? Tapi- Ini belum bayar nih. Ya di sini kayaknya kosong Pak. Ya, di sini aja Pak. Stop. Kita harus kantor sekarang ya. Pelan kali. Nadia jalan sama cowok lain. Ya ampun, kasihan bos gue. Padahal dia udah serius banget sama Nadia. Tapi malah Nadianya yang justru selingkuh. Kamu kenapa nggak bilang dulu sih kalau mau datang? Hah? Gak usah, aku kan takut ganggu kamu meeting. Kamu udah lama nunggunya? Belum kok. Yaudah kita ke dalam yuk. Kayaknya sekretaris Resa itu belum cerita deh sama Dini. Gak apa-apa. Itu cewek bener-bener gak punya hati. Bisa-bisanya coba dia pasang muka gak bersalah sama bos gue. Ada apa sih, Angel? Gue. Apaan sih? Itu pacarnya bos gue. Hah? Itu bos lo? Aduh, bukan. Oh, itu selingkuhan pacar bos lo? Dian, terus sekarang gue harus gimana ya? Gue tuh serba salah tau gak sih? Di satu sisi, gue kasihan ngeliat bos gue. Tapi di sisi lain, gue juga harus ngebahas kebaikan bos gue. Soalnya dia itu udah ngasih kasbon buat ngebayar kosan gue. Dan lagi pula, lo juga tahu sendiri kan, gue itu sering banget buat masalah. Tapi bos gue tetap sabar ngadepin gue dan dia gak marah sama sekali, gak mecat gue. Ya udah lo tinggal bilang aja, kenapa susahnya sih? Dian, gak semudah itu ngomong sama bos gue. Ntar pasti dia bakalan mikir kalau misalkan gue itu mencoba untuk merusak hubungannya dia sama pacarnya. Gue punya ide. Cinta itu butuh kesetiaan, dan kesetiaan itu butuh bukti. Bukan sebatas janji di mulut, tapi lain di hati. Karena kesetiaan adalah sebuah komitmen. Apa jadinya kalau pacar kita tidak setia?
Adeline. Siapa sih dia? Kok ini kartun semua? Nggak. Nadia nggak mungkin kayak gini. Ini pasti ada yang mau fitnah gue sama Nadia nih. Di dunia ini banyak cinta. Namun cinta sejati itu hanya satu. Mau tahu apa itu cinta sejati? Cinta sejati itu namanya kesetiaan. Pasangan kamu kira-kira setia nggak ya? Den, Mama bilang ada yang mau kamu omongin. Ada masalah apa lagi? Ini soal hubungan aku sama Nadia, Ma. Pa. Ada apa deh? Kalian ribut lagi ya? Den, kalau emang udah gak cocok, ya udah nggak usah dipaksain. Kan masih banyak perempuan yang baik. Ya Pak ya? Bukan soal itu, Ma. Justru aku pengen tunangan sama dia. Aku pengen minta doa restu Mama sama Papa. Mama gak salah denger, Den. Enggak, Ma. Ini serius. Mama! Ya? Bantuin Mama! Ma! Astagfirullah. Ma! Mama! You're my love, you're my life. You're my love, you're my life. Makasih ya kamu udah mau nganterin aku. Iya, sama-sama. Yaudah aku langsung cabut aja ya. Kamu nggak mampir dulu? Saya banyak kerjaan. Duluan ya. Iya. Dah. Bisa dianterin sama Alfian sih? Ya emang kenapa? Terus masalah batal. Jangan bilang lo pernah balikan ya sama dia. Ya gitu deh. Terus Denny gimana? Lagian lo tuh ribet banget ya. Gue tuh lagi ngetes yang mana yang terbaik dari salah satu dari mereka. Si Denny atau Alfian. Gitu. Halo Denny. Halo, Nat. Nanti sore kita bisa ketemuan nggak? Jangan-jangan sekretaris Reza itu udah lapor sama Denny. Halo? Nat? Nat? Emang harus sore ini juga ya? Urgent banget ya? Ya makanya aku ngajakin kamu ketemuan. Soalnya aku nggak bisa jelasin ini di telepon. Yaudah gini aja. Nanti soal tempatnya aku kabarin lagi ya. Oke? Ya. Ntar aku datang. Dadah. Maaf Pak Denny, saya mau angkat telepon dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Halo Pak. Iya Pak, pokoknya Bapak tenang aja. Saya sudah meyakinkan Pak Denny. Sebentar lagi Pak Denny akan tanda tangani proyek mangkrak itu Pak. Begitu dana ini cair, kita langsung pergi Pak. Baik Pak. Ya ampun. Pak Denny. Ibu jangan sampai Pak Denny. Jangan mau tanda tangan, Pak. Angel, jangan bikin malu lagi kenapa? Hah? Pak, saya justru ingin menyelamatkan Bapak dari proyek mangkrak itu. Proyek mangkrak? Hah? Maksudnya?
Maaf Pak, tapi barusan saya mendengar semua percakapan Bapak di telepon. Jadi lebih baik sekarang Bapak akui semuanya atau saya akan laporkan Bapak ke polisi atas kasus penipuan. Maksudnya apa ini? Pak, apa benar yang dikatakan sekretaris saya? Saya Aduh, gue tuh salah lagi gak sih? Kan gue ngelakuin ini buat nyelamatin Pak Denny dari kerugian. Angel itu unik, spontan, dan lugu. Dia juga punya hati yang tulus. Entah berapa kali aku coba bersikap kasar ke dia, tapi dia tetap baik sama saya. Akan menyelamatkan perusahaan ini dari kerugian. Kamu itu harus temuin orang yang sudah nolongin papa. Kalau papa nggak ada dia, nggak tahu deh nasib papa seperti apa. Nih, ambil. Enak aja lo. Mas, gue bilangin ya, di mana-mana orang itu kalau misalkan ngucapin makasih itu lewat ucapan, lewat omongan, nggak pakai amplop-amplopan kayak begini. Lo pikir gue mata duitan apa enak aja? Denny, dengerin papa. Selama ini papa turutin maunya kamu. Sekarang saatnya kamu turutin dong apa maunya papa. Ya, oke. Aku akan ngikutin semua kemauan papa, tapi nggak ngerekrut dia jadi sekretaris juga, ya kan? Maaf Pak, tapi barusan saya mendengar semua percakapan Bapak di telepon. Jadi lebih baik sekarang Bapak akui semuanya atau saya akan laporkan Bapak ke polisi atas kasus penipuan. Apa gue jadi mikirin Angel? Enggak. Gue nggak boleh mikirin Angel. Gue harus tetap fokus sama Nadia. Ya, Nadia. Angel, Nadia. Aduh, gue harus ngomong apa nih kalau Denny tiba-tiba nanya soal perselingkuhan gue? Hey, Kamu ngapain ya tiba-tiba ngajakin aku sini? Aku ngajakin kamu kemari karena aku pengen tunangan sama kamu. Gak salah denger gue. Denny ngajak tunangan. Hei, kamu kenapa nggak bengong? Kamu mau nggak? Mau. Ya udah, aku udah rencanain bulan depan kita tunangan. Bulan depan. Ya. Tapi kenapa kamu tiba-tiba ngajakin aku tunangan ya? Gini, aku pingin hubungan kita naik ke tahap yang lebih serius. Karena aku nggak mau ada orang yang mengganggu hubungan kita lagi. Maksud kamu? Oh, nggak apa-apa. Nggak ada maksud apa-apa. Lupain aja. Kamu mau kan jadi tunangan aku? Mau banget. Kenapa ya? Akhir-akhir ini gue sering banget kepikiran sama bos gue. Soalnya banyak banget orang-orang jahat yang ada di sekitar dia. Tapi dia tuh gak nyadarin hal itu. Ya kalau lo tahu banyak orang jahat di sekitar dia, kenapa nggak lo aja yang ngelindungin dia? Ya nggak? Aduh, Dian, di mana-mana itu cowok yang ngelindungin cewek. Masa cewek yang ngelindungin cowok? Buktinya, bos lo sendiri nggak bisa ngejaga dirinya dia sendiri. Selama ini, kamu lo kan yang ngelindungin dia. Contohnya nih ya, kayak pacar yang selingkuh, klien yang curang, ya kan? Lo suka ya sama bos lo?
Ih, apaan sih? Enggak, apaan sih? Ih, gak suka kan? Enggak, ih serem banget sih. Jangan, lu suka enggak? Aduh, kepo banget sih. Izin aja. Enggak. Gawat. Kayaknya berkas buat meeting sama klien ada yang ketinggalan deh. Kenapa? Ada apaan? Ini Pak. Aduh, Pak maafin saya ya Pak. Tapi berkasnya ada yang ketinggalan. Apa? Ketinggalan? Aduh, Jal, mau alasan apa lagi? Hah? Panik? Iya, habisnya Pak Denny ngeburu-buruin saya kan jadi lupa. Loh, kok kamu malah nyalain saya buru-buru? Saya kan udah ngingetin kamu, tapi kamu aja masih teledor. Gimana sih? Ya makanya maafin saya ya Pak. Maaf. Kamu tahu nggak sih? Aku ini ada keperluan setelah meeting. Kalau kayak gini kan meeting kita bisa jadi mundur. Dan keperluan aku bisa jadi tertunda, tau nggak? Iya, ya sekali lagi saya minta maaf ya Pak, maafin saya. Maaf. Maaf ulang-ulang. Jadi ini bilang tuh Angel. Dari ngapain sih? Dari ngapain? Semoga lo berdua tolong bantuin gue nyariin berkas pakai warna dulu. Itu penting banget soalnya ketinggalan. Lu kenapa sih? Tunggu, nah, salingnya. Ini. Nah, ini kan? Ini nih. Ya ampun, makasih udah nolongin gue. Kalian berdua makasih banyak ya. Sama-sama. Ya, Anda di Yuk. jalan ya. Sukses ya, Neng Dari. Ini maksudnya apa? Yuk, ini apakah ada gempa? Pak, maafin saya ya Pak. Jadi maksud saya sebenarnya itu Saya nggak butuh penjelasan kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, mau kamu apa sih? Hah? Mau kamu apa? Berani-beraninya kamu fitnah Nadia, seolah dia nggak setia sama saya. Saya tahu kok kamu nggak suka sama dia gara-gara dia pernah marahin kamu. Dan sekarang kamu sengaja merusak hubungan saya sama dia. Iya kan? Pak, pesan yang saya kirim buat Bapak itu emang bener. Saya ngeliat sendiri kalau misalkan Mbak Nadia itu jalan sama cowok lain. Saya cuma berusaha mengingetin Bapak, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Maka dari itu saya jadi followers Bapak dari Instagram. Saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Ya udah sekarang gini aja deh. Mendingan kamu keluar dari kantor ini. Ya. Kamu saya pecat. Keluar! Tak ingin lupakan semua yang terjadi. Meski kau telah hilang, tak lagi di sampingku. You're my love, you're my life. You're my love, you're my life. Gak selamanya kebaikan juga berbuah kebaikan. Yang penting lo udah berusaha ngingetin bos lo. Mau dia percaya atau enggak, itu resiko dia. Sekarang gue harus gimana ya? Ya udah Angel. Cepat atau lambat juga bos lo bakal tahu kok siapa yang salah, siapa yang benar.
Maksud gue, gimana sama pekerjaan gue? Gue harus cari kerja di mana lagi? Ya, sebentar lagi kan libur kuliah gue bakalan selesai, dan gue harus bayar uang semesteran. Angel, gue udah ngomong berbusa-busa kayak gini kayak motivator, ternyata lu ngomongin masalah kerjaan doang. Ya maaf. Ya soalnya emang satu-satunya hal yang lagi gue pikirin banget itu kerjaan. Kalau misalkan soal bos gue yang mecat gue sih, bodo amat. Aduh. Oke Pak, kalau gitu terima kasih banyak Pak. Itu kabar baik. Pasti Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Bagus banget tempatnya. Aku siapin spesial nih tempat. Romantis banget sih kamu. Aku punya sesuatu yang spesial buat kamu. Buat ya? Ini serius? Nat, ini adalah sebagai tanda kalau kita udah balikan lagi. Aku sayang banget sama kamu, Nat. Dan aku mau kalau hubungan kita bisa ke jenjang yang lebih serius. Kamu mau kan? Ya mau lah. Masa aku tolak sih? Makasih ya. Selamat ya. Aku tak mengerti. Akhirnya kalian berdua bisa balik lagi. Nat? Nat? Dini, stop. Mau apa lagi? Hah? Ternyata bener ya. Kamu memang benar-benar pengkhianat. Aku... Apa? Apa? Mau nyari alasan apa lagi? Kamu memang bisa dipercaya tau. Sorry, Mas ini siapa ya? Ada urusan apa sama pacar saya? Mas masih kecampur ya? Ini urusan saya sama pacar saya. Pacar, ya. Kalau Mas pengen tahu, tanya dia langsung aja. Perempuan macam apa yang tega mengkhianati calon tunangannya sendiri? Selamat tinggal kekasihku, aku telah Kamu memang gak pantas buat aku. Dini, Nadia, bener yang dia omongin cowok tadi? Jawab. Kamu bisa jawab. Berarti bener apa yang dia omongin cowok tadi? Kamu calon tunangan dia. Keterlaluan. Maaf Pak, tapi barusan saya mendengar semua percakapan Bapak di telepon. Jadi lebih baik sekarang Bapak akui semuanya atau saya akan laporkan Bapak ke polisi atas kasus penipuan. Pesan yang saya kirim buat Bapak itu emang bener. Saya ngeliat sendiri kalau misalkan Mbak Nadia itu jalan sama cowok lain. Saya cuma berusaha buat ngingetin Bapak, tapi saya nggak tahu gimana caranya. Kenapa aku baru sadar ya kalau kamu merhatiin aku? Kamu memang bukan tipe cewek yang aku idamin. Karena kamu ceroboh. Tapi kamu punya pesona yang tidak dimiliki cewek lain. Kamu punya hati yang tulus. Angel. You are my love, you are my life, you are my everything I need. Pagi ini, gue kembali ngejalanin rutinitas gue. Berebut angkot biar gue bisa survival tinggal di kota besar ini. Ya, itulah realita hidup yang gue jalani. Ada saatnya di atas dan juga ada saatnya di bawah. Nah, sekarang gue lagi ada di bawah. Gue harus nyari kerjaan biar gue bisa tetap survive dan bisa terus kuliah. Gue harus buktiin ke mama kalau misalkan gue itu mampu. Jangan tinggalkan dan jangan kau lepaskan. Di setiap detak jantungku. Oh, oh. You are my love, you are my life, you are my everything I need. Saya minta kamu kembali ke kantor. Tapi Pak,
Saya kan udah dipecat. Saya mau kamu kembali jadi sekretaris saya. Oke, saya minta maaf sama kamu. Karena saya dulu sempat nggak percaya sama kamu. Tapi sekarang, saya janji sama kamu. Saya bakal ikutin mau kamu. Saya bakal ikutin saran kamu. Apapun itu. Maksud Bapak? Saya ingin kamu jadi sekretaris saya. Walaupun kamu rada aneh. Tapi kamu bisa jagain saya. Kamu bisa jadi idola baru buat saya. Saya masih nggak ngerti sih, Pak. Kamu ini nggak pernah ngerti maksud saya. Saya pingin kamu jadi sekretaris saya lagi. Because you are my crazy angel. You are my love, you are my life, you are my everything. Oh iya, jadi maksud Bapak suka sama saya gitu. Kalau boleh jujur nih ya Pak, sebenarnya saya juga suka sama Bapak. Jadi walaupun Bapak itu galak, tapi saya yakin Bapak itu sebenarnya hatinya baik. Udah gitu Bapak itu pekerja keras, Bapak itu orang itu. Udah jangan banyak ngomong ya. Mama sama Papa udah nunggu. Yuk. Pak, saya malu Pak, nggak mau. Lo kenapa? Ayo. Nggak mau. Oh, you are my love, you are my life, you are my everything I need. I give you my heart, I give you my soul, in every way. You are my love, you are my life, you are my. Angel, Andre. Udah kan? Gak enak. Lep. Sorry.